orang Jawa, orang satu ini wong sugih macak kere. Ngerti ra? Loh kita semua orang Jawa kok. Oh iya. Wong sugih macak kere. Orang kaya kelihatan susah. Orang kaya dandannya susah. Oh. Ngono lho. Enggak cuma dandanan, mukanya juga. Macak itu kayak berusaha kelihatan Oke. Down to kere. earth. Yo. Enggak, kayaknya bawaan lahir mukanya begini. Kalau bahasa kedokteran tuh melas ya, Mbak. Aku baru tahu itu bahasa kedokteran. Kan sering berhubungan sama dokter. Ntar kita bahas ya. Ada alasan di balik wong sugih macak kere. Enggak, bukan macak kere ya. Tapi Macaknya itu nggak sengaja. macaknya nggak sengaja. Lebih ke vibes-nya gitu. Kayak- Vibes-nya. Jadi memang apapun yang aku pakai palsu gitu. Enggak, maksudku aku terakhir update tentang sampean itu sampean beli mobil Carry ya toh. Suzuki Cherry. Iya, Suzuki Carry. Iya. Kemampuan sampean itu bisa beli mungkin 1000 mobil Carry. Tapi 900 lah. Ay, sombong. Tapi Buat kenapa apa? Iya, Bikin buat apa, parkiran. bener. Lah, kenapa dari sekian banyak jenis mobil sampean belinya Suzuki Cherry? Duh, malu aku ceritanya, Mas. Udah gitu nggak ada AC-nya. Iya, iya. Sampean ngajak bojo, ngajak temen, ngajak keluarga masuk di mobil itu ya panas-panas. Panas. Ya, jadi awalnya dulu tuh Emang pengen belajar gimana cara menghadapi akhirat ya? nggak usah dihadapi. Susah itu. Iya, Mas. Jadi awalnya emang keluarga aku kan nggak punya mobil kan dulu. Nah akhirnya orang kaya di kampung waktu itu harus punya Cherry, Mas. Oh, standar orang kaya di kampung sampean Waktu itu punya tahun Suzuki Cherry. 90-an. Ya harus punya Mobil itu. Cherry, terus ada stikernya Taman Safari. Di belakangnya. Berarti mainnya udah jauh. Iya, mainnya udah jauh. Sampean kampungnya di mana? Di Blitar. Di Blitar. Berarti kalau Taman Safari nempel di mobil Cherry orang Mainnya Blitar di berarti Panjen. Oh iya, Di Malang, deket Malang ada Pandaan. Pandaan, ya Pandaan. itu. Tadu, berarti patokannya kalau di daerah sampean orang kaya itu punya mobil Suzuki Cherry, Iya. stikernya Taman Safari. Iya. Percaya gak? Di Taman Safari kan ada tuh mobil yang buat nganterin orang yang nggak punya mobil buat keliling-keliling lihat hewan. Iya. Itu stikernya Suzuki Cherry. Aku balik. Iya. Saling lengkapin emang. Ya. Aneh banget. Sampean yang aneh punya rezeki kok. Maksudnya mobil pertamanya bukan yang nyaman buat keluarga gitu loh. Loh, itu nyaman banget, Mas. Dinaikin tuh, gelodak. Maksudnya agak aneh sih. Maksudnya selera agak- Panas-panasnya itu. Apa alasannya? Pasti ada alasannya dong. Ya itu alasannya pengen Bukan Impian masa hanya kecil. Iya, lebih ke traumatik ya. Kayak, wah dulu orang kaya naik ini rasanya kayak apa sih? Wah lah kayak gini gitu. Dan jadi trauma buat lo setelah menaikinya. Enggak, ya seneng aja, nostalgia. Oh, lebih ke nostalgia. Jadi naik itu Tapi naik. sorry, buat kamu kan nostalgia. Kamu mikirin nggak perasaan istri dan anakmu? Apakah akan itu menjadi trauma buat mereka? Aku nggak peduli deh. Jadi sampean kan nggak menikmati ya ketika naik Cherry duduk di captain seat. Mana ada yang nggak bisa begini. Iya. Rasanya tuh standar. Lebih ke angkot ya. Ada loh, maksudnya ngapain nih orang beli Cherry? Gue pikir bakal dimodif-modif. Enggak. Ternyata enggak ya. Ya, memang Sampean natural. pengen ngerasain bener-bener. Ini kan setirnya masih di sini kan? Iya. Bukan begini kan? Enggak, Gini kan? begini. Lebih ke kayak apa ya? Beras loh, apa aja nih? Ditampa ya. Impian masa kecil. Emang masa kecil sampean dulu piye? Sampean masih sering makan nasi sama gula? Waduh. Dulu. Keren itu. Diabetes sama diabetes itu. Padahal mah nasi sama garam ya? Iya, nasi garam Mas, biar balance. Nasi sama Enggak, gula dulu tuh. tuh yang di pikiranku tuh yang enak itu kan manis kan anak kecil. Betul. Makanya wah aku disuruh makan nasi sama ibuku.
Akhirnya aku makan nasi sama gula biar mau gitu. Oh. Soalnya aku terinspirasi daripada temanku gitu. Temanku makannya nasi sama cola. Cola maksudnya Coca-Cola. dituang jadi kuah. Dituang betul. Jadi kuah. Jadi kuah diseruput-seruput sampai nelan gitu. Wah kok enak. Wah aku harus modif nih. Gak mau kalah. Yang lo budget apa ya? Nasi Sampean gitu. bilang kok enak itu sampai nyicipin. Ngicipin, dikasih aku. Wah enak. Oke. Nasi sama Coca-Cola. Iya. Jadinya nasinya bersoda. Betul. Jadi kenyang tapi di mulut tercep-tercep. Kalau anak kecil kan dulu bilang kalau minuman soda ada semutnya. Iya, bener. Ya, kenyang tapi sensasi tercepnya masih ada. Boleh lah. Nah, berarti lu modifikasi di situ tuh. Ya, aku nyari nih solusi yang lebih low budget. Gula mungkin ya, gitu. Gula apa? Gula pasir. Oke. Biar ada sensasi tercepnya, habis nasi, gula, campur, nyari semut hitam tuh taruh sini. Iya sih. Itu sampai umur berapa? OTK. Oh TK, makan nasi pakai gula. Iya. Ini pengakuan langsung dari ibunya loh. Nasi aneh, pakai gula. Sampai itu kecilnya katanya lumayan agak apa ya? Disebut aneh ndak aneh, tapi kelakuannya itu kadang-kadang out of the box loh. Lebih ke nggak normal ya. Jadi aku Sampai berapa bersaudara? 5. Lima. 5 semuanya cewek, aku anak terakhir cowok. Oh. Jadi aku nggak beruntung. Oh cowok mau ngono. Anakku yang ngono loh, 4 cewek 1 cowok loh. Iya. Makanya sampean harus deketin terus ya. Iya, Kalau bener. enggak, wih. Bener. Soalnya aku kan ini udah soft spoken nih. Iya. Dikit lagi ngondang. Udah di perbatasan ya. Aduh. Bener. Tapi gue punya temen SMP mas sama maksudnya dia nggak tahu anak keberapa ya, tapi 4 saudara, dia cowok sendiri, sisanya cewek gitu. Jadi karena jeleknya setelah itu aku jadi cowok yang sensitif itu. Oh. Kalau abis nongkrong sama temen gitu dipikirin ngomongnya. Tadi dia bercanda nggak ya gitu. Gitu. Jadi kayak cewek. Terus aku ada frekuensi yang aku jadi tahu kayak kalau kamu temanku nih cowok cewek pacaran, aku jadi tahu cewekmu itu kalau kamu gitu nggak suka loh gitu. Oh, jadi lebih banyak berpikir dari POV cewek. Iya betul. Diapain maksudnya diginiin? Diajak ngobrol. Misalnya kalau enggak, maksudnya dalam situasi terjepit kan. Oh iya. Iya. Jadi kalau dia agak kasar gitu kan, buat cowok kan itu bercanda ya. Ditoyor tapi sedikit gitu kan, tapi itu jangan gitu. Dan makanya teman-temanku di sekolah juga cewek. Hampir ngono, Mas. Oh, ngono ta. Karena terbiasa di rumah bergaulnya sama cewek, ngobrol dan mengerti tentang POV-nya cewek, akhirnya jadi kenyamanan di luar lingkungannya juga banyak kan cewek. Terus kalau ngumpul sama teman-teman cowok tuh aku jadi pendiam gitu. Bercandanya kok kasar-kasar ya. Iya padahal kan nggak apa-apa, cowok harus gitu, nggak apa-apa. Bener. Itu aku sadarnya baru 2 hari ini. Ya, berarti lu bilang tadi ketika memilih, gua nggak tahu ya. Ini lu memilih punya temen hanya cewek karena lu nggak kurang nyaman berteman sama cowok, atau emang itu berjalan dengan sendirinya? Lu mencoba untuk temenan dulu sama cowok nih, tapi lu nggak nyaman. Nggak nyaman. Jadi aku kayak di frekuensiku tuh, kasar banget sih gitu. Berarti sampean waktu kecil, waktu zaman sekolah nggak ngejamani bercanda sama teman-teman cowok terus nyetater kaki. Enggak. Karena aku selalu menjauhi orang yang seperti itu gitu. Wah enggak. Kasar banget gitu. ini juga. Kemana nih gitu. Karena kalau kita punya kakak cowok kan ada yang ngajarin gitu. Apa-apa bro, cowok emang gitu. Ya kan ada bapak. Kan bapakku petugas hutan ya. Jadi bapakku lebih banyak di hutan. Orang perhutani. Iya, bapakku penjaga hutan, jadi dia lebih banyak waktunya di hutan gitu. Ngajarin monyet daripada ngajarin lu. Betul.
kalau pulang gitu bawa monyet banyak. Ngapain bawa monyet? Ikut sendiri. Nggak, bener-bener nggak ada waktu sama bokap. Maksudnya Ya. untuk kayak me time berdua, boys time. Karena kan mungkin Atau ngajak sampean kalau Ya, weekend ke hutan ngono. Oh iya sekali waktu aja. Jadi 5 bersaudara, terus aku nih anak terakhir paling cowok. Jadi bapakku itu udah tua waktu itu. Jadi udah umurku sama bapakku itu jauh banget gapnya. Jadi kayak bapakku tuh kayak bapak tetangga lah gitu. Jadi nggak ada sesi curhat, Pak ini gimana sih gitu-gitu nggak pernah. Jadi semuanya itu lebih ke kakakku yang terakhir, kakakku yang kedua, ibuku gitu karena yang paling deket circleku itu. Woi, circle. Oh, alah. Terus sampean terobsesi sama jurus tuh kenapa? Enggak, itu ibuku aneh banget punya istilah. Apa? Enggak. Maksudnya ibu sampean itu ngomong ngono itu apa? Kayak aku kan ibuku kan udah tua banget ya. Jadi mungkin dia nggak memahami kosakata yang beneran dimaksud dia ke apa gitu loh. Yang dimaksud itu apa? Aku juga lihat podcast ibuku sendiri, opo toh iki? Aneh banget gitu aku. Tapi kan itu yang dilihat ibumu masa kecil, waktu Ya. waktu kamu masa kecil tuh. Jadi ibuku memang apa ya, sekarang semakin tua jadi dia itu ngomongnya kadang kita nggak nyambung gitu Mas. Oh. Karena ya itu aku kecil aja sama bapak ibuku itu udah jauh banget usianya. Oh, maksudnya beliau udah sepuh Iya, gitu. udah Jadi sepuh gitu. gapnya sulit untuk ngomong yang Iya. relevan sama anak muda di kala Betul, itu. aku gengsi, bapakku Jadi kayak gini, kayak kita ngomongin Roblox gitu yang anak-anak kecil ngerti yang Iya. bapaknya opo iki gitu. Iya. Gapnya sejauh itu. Iya. tapi kalau lu Genji juga nggak masuk banget, jauh banget. Jangan gitu. Enggak Mas. Akan Dia mencoba relevan loh pakai anting. disuruh ini. Sebelah kanan. Iya. Home. Ya kan? Katanya begitu. Katanya Habis ini begitu. tak pasang biar dua. Harus dua. Mending kiri sekalian. Aku gini deh. Iya. Kok nggak pantas ya? Iya, nggak apa-apa. Tapi Dodit ini ngilang loh. Buat kami yang ada di dunia, ya kita di dunia yang sama, di dunia entertain. Tapi kita nganggapnya kok Dodit ini ngilang ya. Maksudnya jarang beredar di permukaan ngono loh. Apa sengaja keluarnya Ya. kalau punya karya atau sengaja keluarnya kalau pas lagi mood aja. Karena udah nyaman kan, sampean juga udah punya hutan kecil sendiri. Sebenarnya emang saya eksklusif sih. Enggak. Abis Nikola Saputra itu Dodit Mulyanto. Emang nggak ada temen Mas. Jadi kadang apa ya? Sorry. Enggak, sampean tuh nggak punya temen karena ngebatasin diri atau memang mencoba pada akhirnya nggak cocok. Kayaknya aku tuh cocok sendirian gitu deh. Kayak daripada kalau nongkrong itu harus seperlunya gitu, kayak harus ada misalnya kita satu set lokasi syuting gitu. Itu bisa tuh ngobrol. Setelah itu terus ini ada podcast, ayo ngobrol gitu. Kalau enggak kayaknya ngapain ya gitu. Tapi apakah hal-hal kayak gini nih, sampean kan udah ngerasa udah lama toh, dari dulu kan sulit kayaknya masuk ke sebuah lingkungan baru, atau sebuah kerumunan orang atau tongkrongan. Tapi keputusan masuk dunia stand up, itu kan sampean sadari bahwa ini dunia entertain. Yang mengharuskan sampean untuk menghibur banyak orang, ketemu banyak orang, ngomong di depan orang. Betul. Awalnya kan enggak ekspektasi terkenal. Oh. Jatuhnya itu cuma ikut komunitas terus belajar gitu aja. Oh. Tapi kan sampean ketika memutuskan untuk Nggak usah dimedok-medoki, Mas. Santai wae. lah sampean Ilat ra iso goro, Mas. Nah iya, sampean percaya apa ora? Tiap bintang tamune orang Jawa pasti medok sampean. Lah aku berusaha sefrekuensi Iya. itu. Sefrekuensi. Seneng lah ketemu wong Jawa ngono, seneng ngomongin. Ngono. Ilate ra lali. Aku juga mencoba. Frekuensi gitu. Bener kata Nika, maksudnya kan gini, sampean tahu bahwa ketika masuk ke dunia entertain kan nggak mungkin cuma iseng, tapi possibility misalkan
jadi juara, Iya. jadi terkenal, ketemu orang banyak, itu kan ada di setlistnya. Nggak mungkin sampai ikut itu ngarepinnya gagal, nggak mungkin dong. Ada kemungkinan untuk menang dan akhirnya membuka jalan sampai untuk kenal orang lebih banyak segala Jadi pertama itu aku kan guru sekolah Mas. Aku ngajar geografi, terus ekstrakurikuler musik. Jadi orang mikirnya aku selalu guru musik. Aku itu guru geografi yang ngajar ekskul musik. Nah, aku kan waktu fotoku pertama stand up tolong ditayangin ya. Jadi kalau aku ngajar itu murid-murid nggak ada yang peduli Mas. Jadi kayak kan aku kurus terus kampung banget culun gitu kan. Nah itu kalau aku ngajar anak-anak rame kan, diam, ya 2 detik, wah rame langsung. Nggak diwong no. Ya, anak-anak nggak peduli. Nah, Ngajar kelas berapa sampean? aku kelas 8, kelas 8 itu kelas 2. Kelas 2 Kelas SMP. 7, kelas 8, 1, 2 SMP. Nah itu akhirnya tuh aku punya obsesi, waktu itu ya, aku pengen masuk TV lah, paling nggak sekali aja biar ada wibawanya gitu, ada niatnya cuma skillnya. biar dapat respect dari Iya, orang. dapat respect, wali murid dari murid-murid gitu. Guruku keren masuk TV gitu. Ternyata masuk terus ya. Lolos terus ternyata. Karena kemunculannya dia tuh lumayan fenomenal di eranya Suci, angkatannya Dodit ya. Apalagi dia muncul dengan persona deadpan, mukanya apa flat terus bawa biola, agak nyeleneh sendiri emang, akhirnya mencuri perhatian. Nah terus akhirnya pas sampean lolos konsekuensi kerjaannya kan pada akhirnya mau nggak mau harus porsinya lebih banyak di stand up. Iya, akhirnya aku resign. Ibuku kecewa. Jadi aku waktu itu masih nyicil motor. Ibuku yang nalangin itu nambahin duit cicilan itu. Terus Bu, aku keluar jadi guru ya. Nah terus cicilannya gimana? Ini kan sisa kurang 3 juta tuh. Ibuku aku kasih uang tunai 4 juta. Ini Bu buat ngelunasin motor. Ya udah keluar aja jadi guru. Segampang itu. Karena udah jelas depan mata. Ya kan udah jelas ya kan. Orang ibunya aja enggak. Ibu waktu itu kayak nggak bisa nerima kerjaan apa itu stand up comedy kerjaan apa ngono toh. Jadi ketika habis off air terus apa syuting gitu terus pulang. Pulang itu ibuku masih gini. Daripada tidur-tiduran gitu, mbok ngeles-ngelesi sana loh. Hah? Artis disuruh ngeles. Paling bayar berapa? Emang waktu di posisi itu ibu belum sadar namamu udah besar di luar. Jadi ibuku tuh nggak ngerti terus kerjaan apa tuh itu. Terus ketika aku tayang di TV stand up, ibuku diajak nonton sama kakakku. Ini loh kerjanya Dodit sekarang. Aku kan stand up toh, terus ibuku komennya, kasihan ya, sendirian, diketawain orang banyak, kayak orang goblok. Karena belum tahu, karena belum ibunya kaget, kok anakku ditertawain. Kayak diceng-cengin. Terus aku kan gini doang. Iya, karena muka lu kan juga flat sih. Iya, bener. Jadi nyokapnya ngerasa, Apalagi ibunya mungkin dari bayangannya ya, mungkin Dodit ini masa kecilnya di rumah udah aneh, dia sulit bergaul, sampai di panggung diketawain orang gitu. Sekarang sendirian diceng-cengin. Kalau pelawak kan ada temennya. Lah itu sendirian. Kasihan ibuku mah. Terus aku jelasnya gimana? Wong orang break syuting disuruh ngelesin aku. Ya mungkin karena dia biasa ngeliat lu beraktivitas. Ya. Gitu. Sorry, pada saat lu udah ikut Suci, berarti usia nyokap berapa? Duh, kok aku kurang perhatian ya. Jadi udah tua Mas. 60-an? Iya kayaknya, hampir. 50 besar, terus ibuku kan memang. Oh, nggak pernah ranking dia 50 besar. Iya. Enggak, Mas. Kok ranking ya ampun jahat banget toh Pak Wendy. Ibuku tuh nggak sekolah. Sumpah.
Masa? Ih, parah. Ya kan aku nggak tahu. Ngontornya gitu lagi. Merasa bersalah. gua. Tapi beneran ibuku tuh tinggalnya memang di hutan. Jadi di hutan di pedalaman gitu dulu ada daerah Ngawi. Nanti kan tuh ke utara gitu, hutan jati gitu. Makanya keluargaku tuh emang orang yang berkecimpung di hutan, Mas. Oh. Jadi ibuku itu nggak sekolah. Bener-bener anak hutan, ketemu Iya. bokap juga di hutan. Iya, bapakku kan petugas hutan muda. Jadi waktu itu tugas pertama di hutan, wah, adanya ini kayaknya gitu ya. Nggak gitu. Jadi memang kan, jadi mungkin kurang lebih begitulah. Jadi memang katanya ibuku kembang desa, tapi aku ya, oh oke lah gitu. Terus akhirnya bapak dan ibuku berjodoh. Tapi memang di segi pendidikan itu ibuku memang tidak mengenyam pendidikan secara formal. Kalau nggak salah itu zaman sekolah rakyat gitu. Sekolah rakyat, oke. Kelas 1 gitu udah keluar gitu. Mau menikah itu kayak umur 14 gitu. Jadi Makanya ibu kecewa waktu kamu ninggali pekerjaan sebagai guru. padahal menurut dia itu ini masa tinggi. depan bangsa Iya, loh ini. ngono. Pendidikan ada di tanganmu loh. Iya, benar. Berani-beraninya kamu keluar 4 juta. Ya udah keluar. Tapi pada akhirnya setelah sampean eranya waktu itu booming kan Dodit nggak juara kan sebenarnya. Nggak. Juara, tapi dia paling mencuri perhatian emang di eranya dia. Terus sampean akhirnya berkutat sama perang batin sendiri tuh. Sampean secara kepribadian introvert, tapi kerjaannya ngono. Iya. Berarti sering ngerasa kayak, duh kesel aku ngono. Iya, betul. Itu aku sadari setelah 2 tahun, Mas. 2 tahun menjalani Iya. itu. Awalnya kan waduh. Kok capek gitu ya. Nah. Kok ketemu orang kok kesel gitu. Terus kayak banyak orang aneh-aneh random gitu. Waduh, kenapa ini? Tapi jadwal udah ada nih, harus diselesaikan. 2 tahun berjalan, wah aku sakit, Mas. Jantung gue. Jantung. Jantung koroner sumbatan pingsan aku. Wah, itu akhirnya, waduh ternyata tuh ada kata dokter itu stres yang nggak terdeteksi. Kita tuh kayak baik-baik aja tapi ternyata itu stres. Jadi stres itu kan emang harus dikupas gitu. Wah, kamu tuh stres gitu. Nah kalau stres kayak kita kan enggak aku baik-baik aja ya lama-lama sakit. Itu yang terjadi di aku. Makanya di rumah aku bikin rumah di hutan itu biar slow living gitu. Terus kerja ya yang baik-baik aja gitu. Maksudnya baik-baik tuh fee-nya bagus, nggak terlalu menyita fisik gitu. Kalau Nggak ngoyo lah. nggak ngoyo. Ya, Kalau kerja-kerja terus sakit lagi kan ya. Iya. Sampai akhirnya menelaah nggak waktu itu stresnya kenapa? Padahal kan karir bagus, penghasilan bagus. Jadi yang bikin stres adalah penjadwalan waktu itu kurang proper ya. Jadi aku tuh pagi Jakarta, malam di Batam, pagi lagi udah di Surabaya gitu Mas. Jadi penerbangan itu kan nggak teratur. Iya. Kita makannya nggak teratur. Iya. Terus ternyata aku ini tipe orang yang nggak bisa terlambat Mas. Jadi kalau kita penerbangan jam 5, itu jam 2 aku udah bangun. Takut telat. Ya kayak ini tadi aja. Di Jadi- calling setengah 8 jam 7 lewat udah di sini. Iya, karena aku menghitungin kayak ini nanti macet apa. Itu ternyata tingkat stresku tuh belum kerja udah stres aku. Jadi Jadi sama. Overthinking. overthinking. Sering mikirnya sih nggak perlu. Ya, harusnya kan ya santai lah pesawat ntar dipanggil. Kalau telat ya Aktif ya ditungguin. loh. tungguin. Enggak tinggal. Ditungguin Mas. Tungguin ya. Ditungguin sama krunya buat dimarahin. Kemana aja. Terus Oh Padahal segitunya. iya, itu yang ternyata itu stres. Dan itu ngendap. Ngendap, dan itu- Sampean memang pada saat sampean berarti nggak ngerasa sih stresnya ya. Nggak rasa, Nggak kayak sadar dia. seolah-olah ya ini emang kewajiban yang harus aku lakukan gitu, mau gimana. Terus waktu itu aku ngerokok sih Mas, ngerokokku itu kenceng banget.
Kekencangan ya Mas? Itu kekencangan. Enggak gitu. Oh gini ya biasa Mas, Oh, tapi oke. langsung 3. Nah, ini nih kadang-kadang orang stres kan memang ketika ngerokok itu kan ngerasa rileks. Jadi rasanya itu ketika stres tanpa disadari ngambil rokok itu menuntut badan supaya lebih rileks, nggak sadar ini porsinya kebanyakan. Kebanyakan, iya betul. Sampai waktu collab umur berapa waktu itu? 29. 29. Kejadiannya di panggung kan? Enggak, mau di panggung, itu di hotel gitu. Oh, harusnya ada jadwal manggung, terus tiba-tiba Persiapan mau manggung. Persiapan mau manggung terus Batal berarti. batal. Batal Mas. Banyak aku kerjaan yang begitu. Akhirnya aku ngerti banget. Aku dirawat di rumah sakit 16 hari. Terus 16 hari itu banyak orang meninggal gantian gitu. Aku cuma mau aku. Jangan aku lah gitu. Bapak-bapak ini aja loh. nego. Boleh dong nego. Aku masih harus menghibur masyarakat. Bapak ini siapa? Jadi aku doanya gitu Mas. Tapi kan waktu itu kata dokter kan emang dikasih morfin ya. Jadi itu memang ngelantur gitu, memang ngelantur, memang Efeknya. liar gitu pikiranku kayak aku kayak ngelihat malaikat maut hitam-hitam itu terbang. Dok, ini dia mau jemput aku, jangan boleh. Bapak ini aja gitu pokoknya gitu terus tak arahin ke bapak ini aja. Serius loh? Iya. Serius Mas. Namanya orang fly. Iya. Bebas Terus dong. bapaknya lagi nih. Enak aja. Lu kali gitu. Kan beda-beda. Beda treatment. Beda treatment kan di beberapa negara itu kan obat kan. Iya. Bapak-bapak sebelah dia juga doanya gitu. Bu, jangan aku, dia aja. Enggak, tapi dia parah nggak bisa gerak, nggak bisa nunjuk. Udah sama-sama parah, boleh dong ngata-ngata. Boleh. Kecuali pengunjung sehat, bapak-bapak ini aja. Nah, itu nggak boleh. Sama-sama parah. Tapi pada akhirnya setelah kejadian itu, Ya, sampean akhirnya memang bener stop. stop, nggak merokok. Terus cara mengurangi stresnya piye? Karena kan masih menjalani jadwal yang rentetan jadwal yang panjang itu. Jadi aku setelah itu memandang kehidupan tuh jadi beda Mas. Waktu itu Dulunya gimana? Waktu itu gimana? aku waktu sebelum sakit tuh kayaknya aku bisa deh meraih semua gitu. Oh, rasanya kayak aku lagi di puncak gunung Bisa semuanya. nih, aku. ntar kan aku kerja berapa tahun kebelilah ini gitu. Setelah itu, kalau punya, aku setelah itu masih itu udah punya rumah aku sakit itu, punya rumah kecil di pinggiran kota gitu, terus mobil yang cukup di rumah kecil itu ya mobil kecil, terus habis gitu sepeda motor impianku. Nah ini sebenarnya impianku sebagai orang normal itu udah tercapai nih. Kayak terus kalau ini kalau meninggal buat apa gitu. Pikiranku jadi udah kayak gitu, kayak yang mending nggak usah lah gitu. Yang santai-santai aja hidup, makanya aku Bener-bener tiba-tiba nge-switch-nya begitu. ya, langsung gitu. Karena aku ngelihat fenomena orang meninggal itu. Dan yang seremnya adalah yang rumah ini belum diserah terimakan developer ke aku. Suratnya belum jadi. Kalau itu dimanipulasi diambil dia ya nggak apa-apa, bisa. Kalau terjadi apa-apa sama sampean Iya, kala makanya itu. aku aduh. Enggak, maaf sebelumnya. Pada saat sampean dirawat selama 16 hari itu memang bukan kayak maaf di ruangan VIP sendiri. Memang nyatu sama pasien Itu yang ruangan lain. darurat ICCU, ruangan darurat harus menyatu memang. Yang observasinya serius itu. Itu memang darurat banget. Nggak boleh ditemenin toh? Nggak boleh. Orang lihat ya paling 5 menit gitu. Ya lewat kaca kalau nggak ngelihatnya. Diobservasi itu bareng-bareng. Dan suara yang didengar itu kan menyebalkan ya, suara alat-alat itu. Tit. Terus abis itu kita melek
depan itu udah dikerubutin, ditutup. Waduh, masa sehat, meninggal dong. Aduh, serem banget. Makanya itu. Iya. Tapi akhirnya ya oke, akhirnya nggak sampai merubah keputusan jadi hidup yang lebih slow supaya nggak stres. Keputusan pindah ke hutan kala itu dianggap mengurangi stres nggak? Iya, karena Pada akhirnya ngerasa begitu. Iya. Jadi rumah hutan itu kayak gini. Akhirnya yang tertanam di pikiranku adalah ngapain sih ngejar pekerjaan? Toh orang itu hidup makan kayak gini aja bisa gitu. Iya. Itu jadi akhirnya kalau orang bisa survival di hutan itu kan titik terendah hidup orang yang cuma dibutuhkan kan cuma makan dan minum gitu. Dan dari situ aku nanam cabai sendiri, nanam seledri sendiri, semua kebutuhan pangan itu aku penuhin sendiri. Makanya dari situ aku kayaknya wah udahlah gini aja gitu. Ini feeling gua David Beckham juga niru dia. Oh iya kan David dia Beckham mulai kan berkebun. Iya. Aku Beternak. dulu, Bener. dia follow aku kok, enggak kan? Jadi setelah sosmed ini semakin ramai kan mas? Terus aku lihat-lihat orang-orang kaya itu makannya ya enggak karbo, makannya kentang, brokoli. Ya ini makan orang miskin, aku bilang gitu. Maksudnya makanan real food itu ya mudah didapat di kebun kita. Iya. Jatuhnya makan dikukus, nggak ada minyaknya, ya itu ya ternyata balik lagi makanan orang kaya itu nggak aneh-aneh malah. Singkong direbus, ubi gitu, terus daun ketela. Lah itu di kebun banyak. Iya sih. Ternyata makanan sehat ya emang begitu-begitu ternyata. Ngapain kita ngejar yang aneh-aneh? Berarti ini rumah hutan ini adalah rumah yang sampean akhirnya jalani dan ternyata suka. Rumah yang dipik dulu rumah ambisi. Enggak, rumah dipik itu rumah bonus saja gitu. Maksudnya kita kan udah kerja nabung di hutan terus habis gitu investasi di situ buat produksi kalau kita reading promo yang support pekerjaan di Jakarta. Jadi memang harus ada rumah karena saya orang yang nggak bisa di apartemen di hotel itu paling stres. Iya. Tapi agak bertolak belakang ya, rumah hutan dengan segala kesederhanaannya lalu mendadak rumah dipik yang sekarang bayangannya wah mahal, fancy, mewah, lingkungannya juga agak bertolak belakang ya. Ya biar balance saja. Asik. Biar nggak direndahin orang. Aku yang duwe rumah dipik. Biar nggak dibilang miskin. Ya Allah enggak. Berarti kerjaan ini cocok ini secara semuanya cocok. Ini sebelum dijemput nenek. Cocok, semua memang cocok. Yang harus dilakukan memang pekerjaannya memang begitu ya memang harus dilakukan. Tapi kan kalau kita nggak tahu diri kan sakit mas. Iya. Kalau bisa kita semua tawaran diterima setiap hari itu bisa. Tapi kan wah kalau udah stres sedikit kan males mas, kabel-kabel, titik gitu. Ih serem, nggak mau aku. Kabel apa gimana? Suaranya, indikatornya, titik gitu, serem. Maksudnya kemunculan Dodit Mulyanto baik di film, baik di proyek-proyek apapun ini kan terhitung jarang. Berarti kan dari sekian banyak tawaran, apa yang membuat tawaran ini spesial di mata sampean? Nih sebelum dijemput nenek. Jadi ini sebenarnya aku nggak srek sih mas. Soalnya bayangin aku harus berperan sebagai kembaran Angga Yunanda. Cowok apa aku ini? Angga Yunanda loh. Wow. Sorry. Sampean beneran kembarannya Angga? Angga Yunanda. Oh, ya kan beda tempat lahirnya. Jadi ceritanya aku saudara kembar. Iya, Angga lahir dari depan. Kalau dia juga dari depan. Aku dari depan tapi di hidung. ceritanya begitu? Ya, kembar sama Angga Yunanda. Ya aku, kerjaan apa nih? Sampean pas dapat tawaran itu kayak ini nggak kasihan Angganya gitu. Aku kasihan, tapi dia excited. Aduh. Angganya, aduh aku harus dapat ini nih gitu. Aduh, gimana ya? Mas ini Angga udah excited nih gitu.
ya udahlah aku ikut gitu. Terus aku mikir lagi nanti teknis make upnya gimana, aku bilang gitu. Gampang Mas, nanti Mas Dodi di make up, Angga di make down. Ketemu di tengah. Harapannya ketemu di tengah, tapi kok berat ya Mas. Sampai yang make up tuh resign 2 kali. Mas, saya ini tukang make up, bukan ahli cloning. Terus selain berperan kembar dengan Angga Yunanda, apa yang membuat lu tertarik dengan cerita film ini? Ya film ini fresh banget karena kapan lagi kembar sama Angga Yunanda. Itu kan wah. Itu rambutku dihitemin Mas, terus aku biar kembar tuh kita ada pelatihan yang mengamati gestur satu sama lain. Jadi gestur kita itu disama-samain terus. Kalau aku nggak sama, dia yang nyamain gitu. Jadi semuanya disamakan. Sampai, wah ini aku cerita di sini pertama kali nih. Jadi aku sampai dibisikin telingaku di cewek, halo Swam gitu. Aku noleh, Senina, dia salah Mas. Tai. Masa Senina sampai salah ngeliat suaminya. Aku bukan Angga, bilang gitu. Tai. Kan Senina sama Angga sebucin itu kan. Mereka kan pasangan bucin gitu loh. Waktu itu belum lama kelapor Pak. Iya. Kita lihat mereka aja bener-bener kayak parah, bucinnya parah banget gitu. Dia hampir salah itu. Sampai salah manggil. Bisikin telingaku. Swam. Dia manggil Angga kan Swam kan. Swam. Aku Swam. Senina, aku bilang gitu kan. Terus dia, Mas Dodi. Terus dia, itu Angga, aku bilang gitu. Tai. Pak Dika, maaf. Ini orang kok anjing ya? Ini horor. Terus ya itu Mas, keseruannya adalah aku itu sama Angga itu harus nyamain gestur. Terus aduh ini gimana nih biar saudara kembarnya kuat banget nih. Dia itu kalau setiap syuting dia bawa kelapa muda Mas. Pagi harus minum kelapa muda. Wih, mabuk nih anak. Kok tiap hari ternyata malamnya nggak minum kan terus dia bawa kelapa muda. Sampean ngikutin. Aku sebagai saudara kembar nggak bisa dong, masa mejaku nggak ada apa-apa. Aku akhirnya minta buah ke PU. Saya minta tebu. Ini Mas tebunya. Anjing. Iya. Biar unik. Tapi tetap buah, tetap tanaman nih. Selesai syuting. Ini horor serius apa horor komedi? Horor. Pasti komedi lah, ngomongin serius dong. Horor romantis. Enggak komedi. Jadi ada horor, ada komedinya. Terus jadi ceritanya itu aku sama Angga kembar, kemudian nenek kami itu meninggal. Aku dipelihara nenek. Aku sama Angga dipelihara nenek. Terus ada kekecewaan. Diasuh. Pelihara enggak? Hewan ya? Iya, itu. Dari kecil diasuh nenek. Dia nenek. Kemudian aku berantem sama Angga. Jadi Angga merantau ke kota, aku tetap tinggal di desa sama nenek. Makanya logatku sama Angga itu beda. Angga yang lo gue gitu, aku yang gue lu. Sama dong anjing. Ini bukan film horor pertama lu kan? Sebelumnya udah lu ada keterlibatan dalam proses kreatif naskahnya atau apa? Enggak, atau aku hanya mempercayakan semua ke tim. Jadi aku ikut aja, aku pengen main aja. Soalnya teknis kembar sama Angga itu udah berat banget. Aku udah nggak mikir yang lain-lain. Tapi sebelum lu menerima tawaran ini, lu udah dikasih tahu bahwa nanti akan ada pelatihan kayak begini. Kalian harus mirip secara gestur. Udah ada atau udah terima dulu baru setelah itu? Baru terima dulu. Ternyata ada teknis-teknis yang harus diikuti dan aku sempat ritual.
izin ke keluarga Angga, nggak apa-apa ya Bu ya, mirip anak ibu gitu Mas. Akhirnya aku ya wes gitu. Terus itu yang paling seru adalah aku bermainnya ini berempat, aku, Angga, Mbak Vizian itu Nisa namanya, sebagai Nisa sama ini sampah masyarakat, di situ perannya sama masyarakat, berandalan, bengis, namanya kotrek, itu Oki Rengga. Jadi dia Oki juga. Di situ. Nah, akhirnya aku dipukulin tuh sama Oki. Aku Angga itu dipukulin Oki. Akhirnya tapi kita jadi satu tim karena ketika Mbah meninggal ini, mbahku itu meninggal di bulan 6, tanggal 6, jam 6:06. Wih. Untung bukan 666 ya. 46 ya. Iya. 4. Habis gitu dia nganu Mas. Kita sampai Mbah itu datang. Akhirnya kita ke dukun. Dukunnya namanya Kimangun, itu nopek. dukunnya nopek lagi. Ini gimana nih? Wah, Mbah kalian. Setelah 7 hari akan membawa salah satu dari kalian. Masa aku, Angga dong. Kejadiannya sama kayak di rumah sakit nih. Sama kayak di rumah sakit. Di ICU gue selamat, masa di sini nggak selamat? Angga Dia dong. coba. Dia lebih ganteng. Berapa lama proses syuting, Mas Dit? 18 hari. 18 hari. 18 Di Jakarta? Di atau Jogja. Full Jogja. Full Jogja? Full Jogja. Ini harapannya sampean sama teman-teman yang lain, orang keluar dari nonton ini tuh ketawa-ketawa apa takut? Terhibur, fresh, tapi ada ketakutan karena di situ ada drama kayak kenapa aku sama Angga selalu berantem. Oh, no drama nih. Ada dramanya. Nangis lah. Wis, Acting nangis bisa. acting nangis aku Mas. Saat itu karena sangat menyentuh adegannya. Jadi neneknya itu mirip ibuku malah. Jadi kan ibu kan seumuran sama nenek. Jadi adegan-adegannya itu gimana? Berarti sampai nangis beneran nggak pakai Nangis gini. Mas. Keren. Nangis sekali. Habis itu di cover kok nggak nangis. Karena secara teknis acting nangis yang beneran itu susah. Kadang-kadang kita keluar air mata sebagai pemain agak nyesel juga. Kenapa ya pas master malah keluar gitu. Pas begitu cover tuh kayak Susah. nggak tahu Nggak kenapa. keluar. Iya, itu sih. Aku keluarnya pas kelar syuting sih, Pak. Nah, Jadi nggak keambil. kelar syuting. Ya itu pas master. Aku master nangis, des. Habis gitu, oke, cover. Enggak. Enggak. Nyerah, saya nyerah. Akhirnya diambil master doang, covernya susah. dong. Susah. Anak-anak yang jebolan stand up kan sekarang udah mulai banyak tuh yang beranjak masuk ke industri yang baru, ke industri film. Ya. Either dia nulis, either dia comedy buddy, either dia Produser produser. Ya. Sampean nggak pengen ikutan? Secara kemampuan kan ada sampean. Untuk ke situ enggak sih aku. Kenapa? Takut stres lagi? Ya karena kayaknya beban kerjanya banyak, Mas. Oh. Yang dipikirin banyak, terus kita tuh kalau aku berpengalaman 15-20 tahun baru mau deh. Kalau belum jatuhnya nanti takutnya aku terlalu instan. Aku pengen Punya jam berkompeten. terbang lebih Iya, tinggi. Pelajari dulu juga kan betul. sebenarnya. Jadi aku pengen ngerti katam sebagai pemain paling enggak. Terus jadi aku bisa memikirkan banyak departemen ini dengan baik nanti kalau memang sudah waktunya terjun di situ. Tapi bukannya ini, maksudnya kita kan berpacu sama waktu ya kadang-kadang umur kan nambah terus. Betul. Sampean aja kemarin bikin spesial show lengah dikit dikit 40. Itu aja kadang-kadang kalau dipahami lengah dikit 40 itu kadang-kadang kan nggak sadar. Kita ulang tahun, kita punya obsesi jadi orang yang lebih baik. Wah, gua targetnya tahun ini. Tapi tiba-tiba lengah nggak kejalani, tahu-tahu nambah umur. Iya. Ini kan maksudnya mumpung sampean ada di usia-usia yang kategorinya produktif loh. Podcast loh 40 Lah ya iya. ampun gitu. Lah iya. Itu rasanya memang kayak gitu. Jadi kayaknya enggak Mas, aku ya itu dari tadi enggak mengejar sesuatu gitu, enggak Berarti sampean udah
udah apa ya? Udah zen. Menurunkan sampai ambisinya udah nggak ada gitu atau kecil gitu. Kecil kayaknya. Aku ketika ditanya apa cita-cita Mas Dodit itu aku yang belum tercapai. Aku jawab, aku ingin ke suatu tempat Ponorogo. Ya udah itu ya. Loh, itu kan deket ya emang nggak ada berarti. Jadi nyari-nyari ya. Iya, nyari aja ngapain? Karena nggak pengen gitu. Loh, tapi sampean kan gini loh Mas. Sampean kan oke. Kalau pribadi kita nurunin apa yang ada di diri kita, let's say ambisi, ego mungkin bisa. Tapi ketika sampean udah berpasangan, insya Allah nanti banyak keturunan. Pasangan sampean ambisinya kan tetap ada tuh. Terus anak-anak sampean nanti kan cita-cita mungkin ambisinya juga tetap ada. Kayaknya kita bisa bertahan lama karena kayaknya kita sefrekuensi deh. Oh, istri juga karakternya iya, kayaknya nggak punya ambisi terlalu besar terhadap enggak, dia olahraga ya jalan kaki gitu. Kamu nggak pengen pedal? Enggak gitu. Jadi kayak kita terus sering kayak kalau apa tuh penanda tahun baru atau ulang tahun. Bahkan kita tuh doanya cuma semoga karirku gini-gini aja gitu. Kenapa doanya gini-gini aja? Gini-gini aja udah baik Mas, udah bagus. Iya sih. Berarti sampean ngecilin ambisi, gedein syukurnya. Ya apa sih yang di depan mata saiki ya disyukuri dengan nilai berapapun dapatnya. Kayaknya aku nggak sereligius itu ya. Tapi secara nominal itu bawah sadarku itu udah bisa menghitung sendiri gitu. Dulu aja aku 5 tahun dengan gaji segitu aja hidup. Terus ini apa yang aku takutkan dengan gajiku main film. Tapi kalau aku malah bukan lihat dari sisi itunya ya, bukan sisi sampean bisa berhitung bahwa ini memang ya jauh berkali-kali lipat gitu. Tapi menuju ke titik punya pemikiran seperti sekarang nih, itu kan sulit Mas. Ada orang-orang yang memang kalau dibilang kan aku pernah susah dulunya. Iya. Sekarang aku menghargai apa yang aku dapat udah berkali-kali lipat. Itu ada juga orang yang justru karena gua dulu susah, gua nggak mau itu terjadi lagi sama gua. Gua harus ngejar uang. Gua harus ngejar lebih keras, kerja keras. Lebih keras. Ya itu sebenarnya aku pengen begitu. Tapi ketika aku sakit 16 hari di rumah sakit tuh perenungan luar biasa loh. Yang kita nggak bisa gerak. Ngelihat orang, ya ampun kita sehat aja memang harus bersyukur sih. Bisa jogging itu emang bersyukur gitu. Terus, nge-gym sampai badannya six pack itu ya emang kamu harus bersyukur. Nggak semua orang bisa gitu. Ada loh orang lemah, ngangkat barbel 3 kali keliengan itu ada. ada. Nggak semua orang itu kuat. Makanya itu terus ada orang yang ngambil setiap bulan itu ngambil film, itu ya bagus gitu, nggak apa-apa. Berarti badanmu kan kuat, nggak stres. Atau bisa aja lu ngambil tapi di lokasi marah-marah terus. Itu kan nggak bagus Mas. Iya sih, benar. Aku pengen kerja itu dengan maksimal. Ketika ngambil film tuh apapun produksinya, apapun konsumsi yang dikasih ke kita itu aku tetap happy gitu karena ini pekerjaan yang memang aku niatkan untuk aku ambil gitu. Iya benar. Daripada ngambil terus tapi uring-uringan di set. Iya benar. Merasa nggak pernah cukup. Nggak pernah cukup, nggak ngerti apa yang nggak dicukupin. Karena memang kita harus refleksi di titik terendah ya. Aku titik terendahku ya itu di rumah sakit itu. Serem mau. Berarti hari-hari jual? Enggak. Oh Nggak tetap. Buat ngingetin sampean bahwa aku pernah dulu berambisi dapet itu. Sampai akhirnya dapet ya wes rasanya ya ngono. Enggak enak mending naik Agiau. Aman. Jatuh keserempet enggak jatuh. Iya sih. Iya sih. Tapi gue salut sih Mas, maksudnya mungkin banyak orang seperti Mas Dodit di luaran sana gitu. Tapi untuk menjadi seperti Mas Dodit juga memang bukan hal yang mudah loh. Maksudnya walaupun memang kadang-kadang manusia kan butuh satu turning point, bener-bener kondisi paling down banget.
yang bikin orang akhirnya punya mindset kayak gitu tuh. Nah, itu pertanyaannya. Apakah manusia untuk kayak gitu tuh memang harus kena musibah dulu, baru dia melek, atau kita sebenarnya bisa melakukan itu dengan kesadaran? Sebenarnya kalau menurut sudut pandangku ya, koreksi kalau aku salah. Kalau aku tuh cuma melihatnya 2 possibility. Satu, orang bisa berubah, melihat orang lain. Betul. Itu jadi pembelajaran, akhirnya aku nggak mau seperti itu, makanya jadinya berubah. Betul. Atau ada orang yang mungkin dalam tanda kutip bukan bandel ya, ada orang yang enggak gua nggak kenapa-napa, enggak gua nggak kenapa-napa, tapi harus dikasih tahu dulu, nih lu ngerasain dulu sendiri. Betul. Baru setelah itu turning point-nya terjadi. Betul. Kalau aku tipe orang yang bandel itu sih, memang harus, dulu kan aku ngerokok itu kan sulit sembuh ya. Akhirnya setelah itu aku langsung berhenti, langsung kayak gini ya rasanya, kok takut ya aku, serem ya ternyata ya gitu. Akibatnya itu kayak gini, karena sebelumnya aku kayak nggak mungkin aku masih muda, jantung. Ternyata iya. Nggak mungkin deh, masa aku, kenapa enggak ya? Iya. Akhirnya sampean jadi menjalani apa yang sampean suka, termasuk sekarang lebih terlihat sering muncul bikin karya musik. Ya, meskipun orang nggak suka nggak apa-apa. Aku bikin aja mas. Namanya juga daripada hobi. Passion Iya betul. Berarti bukan ambisi bikin sesuatu untuk meledak, untuk viral, bukan. Ya. Sampean bikin karena ya wis aku suka yang ini aja. Karena aku tuh ternyata bukan orang yang kompetitif, meskipun ikut suci itu sangat kompetisi ya. Itu kan kompetisi pertama dan terakhir. Setelah itu aku nggak menganggap semuanya itu kompetisi. Jadi aku tuh kayak nggak berani punya impian mas. Kayak ya di setup yang simple aja, kayak bikin pengen masuk TV pertama sekali aja biar muridku respect itu aja. Musik ya hobi aja, siapa tahu kalau enggak ya nggak apa-apa, wong namanya juga hobi gitu aja. Nggak ada trending 1, aku akan off air. Asik. Menjadi rockstar enggak biasa aja. Yang biasa aja. Capek-capek konser sakit loh. Iya ya. Konser capek loh mas. Bayangin tur keliling kota. Bener. Nyanyi udah nggak mood, lagu ini terus gitu. Tapi sampean main sosmednya aktif nggak? Nggak terlalu. Nggak Soalnya terlalu. aku juga nggak pengen terlalu bersosmed gitu. Nah itu kadang-kadang tanpa kita sadari, bagi sebagian orang ya, akhirnya secara tidak sadar berkompetisi sama orang lain gara-gara itu. Iya. Gara-gara scroll sosmed. Betul. Ngeliat sih wah enak banget hidupnya ya, jalan-jalan, terus aku kapan? Aku harus kerja lebih giat biar aku bisa hidup kayak dia. Ntar scroll lagi, wah yang ini beli Harley. Touring ke New Zealand ya. Lu nggak tahu. Indah banget ya gitu. Lewat lo itu kayak gitu. Dan aku lagi di hutan gitu. Wih, New Zealand, Rispo. Wih. Aduh. Ini grup papan atas keren banget nih. Gitu, pengen aku gitu. Anda tuh baik tapi jahat tetap ya. Iya. Ya, lebih ke iri pengen. Bener. Gua setuju dengan apa yang Andika katakan sih, memang scroll medsos tuh salah satu trigger. Betul. Trigger terbesar Tanpa kita sadar. Emang kadang kan banyak di lewat kan quote-quote tuh mas. Bener. Yang ngeselin kayak kita nggak boleh puas. Ya boleh, kenapa enggak? Kenapa lu nggak puas? Yang gitu aja udah. Ntar kapan-kapan kalau ada waktu aja tuh main ngomongin sampean. Pengen ngerasa ke rumah hutannya dia kan bagus kan, penataannya bagus. Di mana sih sampean rumah hutannya? Di sampingnya Batu, jadi yang terkenal kan Batu ya. Ini Batu. Banyak batu nih di Indonesia. Malang, Batu. Oh, kirain batu di mana gitu. Sebelah baratnya kota Batu, Pacet. Pacet. Oh, Enak Pak, mandinya Mojokerto. outdoor Pak. Mandinya outdoor. kebuka, bener-bener kebuka. Iya. Terus toiletku tuh toilet jongkok yang outdoor juga. Jadi dindingnya itu tanaman segini gitu.
Terus kita di bawah, ini kan bawah ini gunung gitu, kita bisa ngeliat. Jadi kalau kita lagi boker bisa disuting drone Israel. Matur nuwun.